Shalom, umat-umat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkuman pelajaran sekolah Sabat yang ke-9 di triwulan yang pertama di tahun 2022 ini. Sebelum kita memulai pembahasan kita pada saat ini, saya undang kita semua untuk bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, saat ini yang kami butuhkan adalah pertolongan Tuhan untuk memimpin hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti dengan benar pelajaran sekolah Sabat yang akan kami pelajari ini, sehingga dapat mempertumbuhkan iman percaya kami semakin setia di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Tidak terasa, kita sudah sampai di pelajaran yang ke-9 yang berjudul Yesus Korban yang Sempurna. Apakah artinya bahwa Yesus adalah korban yang sempurna? Ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Dari ayat hafalan ini diterangkan bahwa hanya oleh satu korban saja yang dapat menyempurnakan jalan keselamatan manusia yang berdosa. Minggu-minggu yang lalu kita telah belajar tentang Yesus sebagai imam yang setia, Yesus sebagai pengantara yang setia, dan sekarang Yesus sebagai korban yang sempurna. Berbicara tentang korban, pasti berkaitan dengan upacara yang dilaksanakan di Bait Suci pada zaman Israel purba. Oleh karena kasih Tuhan kepada manusia, Allah melalui bangsa pilihannya memberikan janjinya agar melalui kehidupan umat pilihan Tuhan ini dapat memperkenalkan Allah yang benar pada semua manusia yang ada di dunia ini. Tapi sayangnya, umat pilihannya ini tidak memuliakan Allah. Hidup mereka sia-sia, hati mereka gelap. Tapi dengan kemurahan Allah, Allah tidak menghapuskan mereka. Allah tetap memberi kesempatan untuk bertobat, agar mereka dapat tetap memperkenalkan Allah kepada manusia di dunia ini. Maka diberikanlah kembali aturan melalui upacara pengorbanan di Bait Suci. Itu adalah untuk mengingatkan manusia akan janji Allah, bahwa Allah mempunyai jalan keselamatan untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa ini, untuk dapat memperoleh kehidupan yang kekal di sorga. Upacara yang dilakukan di Bait Suci melambangkan rencana keselamatan yang dibuat oleh Allah. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Ini semua adalah tentang korban binatang yang menggambarkan anak Allah yang tidak berdosa, tidak bercacat, yang dikorbankan di kayu salib. Jadi, hanya dengan darah anak Allah manusia dapat ditebus. Hanya korban yang sempurna yang harus mati di kayu salib, yaitu darah Yesus Kristus saja yang dapat menyelamatkan manusia berdosa. Seperti tertulis di Ibrani 9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah siapakah itu? Ibrani 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Di dalam upacara Bait Suci, ada dua fase yang diwakili oleh dua bilik di Bait Suci. Sepanjang tahun, orang yang berdosa harus membawa hewan untuk dikorbankan di Bait Suci. Disembelih, darahnya dioleskan pada tanduk-tanduk mezbah,
dan dipercikkan juga di tirai bilik yang kudus. Yang artinya adalah bahwa dosa secara simbolis dipindahkan ke bilik yang kudus. Dan nanti setahun sekali harus dilakukan upacara pembersihan yang dinamakan Hari Pendamaian. Di mana saat itu Tuhan akan membersihkan bilik kudus dengan memindahkan dosa ke kambing hitam yang dinamakan Azazel yang mewakili iblis. Artinya adalah, yang pertama, Yesus menghapus dosa kita dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Yesus mengampuni siapa saja yang percaya kepadanya. Itulah yang dilambangkan oleh upacara di bilik yang kudus. Arti mengampuni sendiri dalam bahasa aslinya, artinya adalah membawa atau menanggung. Jadi ketika Yesus berkorban untuk kita, saat itulah Yesus membawa atau menanggung semua dosa-dosa kita. Setelah itu, Yesus harus menunjukkan kebenarannya dalam mengampuni umatnya. Dia harus membuktikan kepada seluruh alam semesta, menunjukkan apa yang terjadi di hati orang yang percaya dan bagaimana mereka beriman kepada Yesus sebagai juru selamat mereka dan menerima Roh-Nya dalam hidup mereka. Membuktikan bahwa manusia yang berdosa ini layak diselamatkan karena mereka mengasihi Yesus. Inilah saat yang disebut hari penghakiman sebelum Yesus datang yang kedua kali. Dan saat ini sedang berlangsung di kerajaan surga. Saat ini kita sedang dalam masa penghakiman yang dilambangkan pada hari pendamaian, di mana kita harus berpuasa, berdoa, menunggu imam besar kita yang setia menyelesaikan pembelaannya untuk kita. Saya rindu membacakan sebuah kutipan di pelajaran kita di hari Kamis. Nyonya White menuliskan, manusia tidak dapat memenuhi tuntutan ini sendiri. Dalam pakaiannya yang bernoda dosa, mengakui kesalahannya, dia berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus, pengantara kita, menyajikan permohonan yang efektif atas nama semua orang yang dengan pertobatan dan iman telah berkomitmen untuk menjaga jiwa mereka kepada Tuhan. Tuhan membela mereka dan mengalahkan penuduh mereka dengan argumen yang kuat di Kalvari. Ketaatan Tuhan yang sempurna kepada hukum Tuhan, bahkan sampai mati di kayu salib, telah memberi Tuhan semua kuasa di surga dan di bumi. Dan Tuhan menuntut belas kasihan Bapanya dan rekonsiliasi bagi orang yang bersalah. Tetapi sementara kita harus menyadari kondisi berdosa kita, kita harus mengandalkan Kristus sebagai kebenaran kita, pengudusan kita, dan penebusan kita. Kita tidak bisa menjawab tuduhan iblis terhadap kita. Hanya Kristus yang dapat membuat permohonan yang efektif di atas nama kita. Dia mampu membungkam si penuduh dengan argumen yang didasarkan bukan pada jasa kita, tetapi pada jasa juru selamat kita sendiri. Seorang profesor yang bernama Jiri Moskala menjelaskan sifat dari penghakiman pra-Advent. Saya bacakan. Tidak ada di sana untuk memperlihatkan dosa-dosa saya seperti di etalase toko. Sebaliknya, Tuhan akan menunjuk pertama-tama kepada kasih karunia-Nya yang berkuasa, mengubah dan menakjubkan. Dan di depan seluruh alam semesta, Tuhan sebagai saksi sejati dari seluruh hidup saya akan menjelaskan sikap saya terhadap Tuhan, motif batin saya, pemikiran saya, perbuatan saya, orientasi dan arah hidup saya.
Tuhan akan menunjukkan semuanya. Yesus akan bersaksi bahwa saya melakukan banyak kesalahan, bahwa saya melanggar hukumnya yang kudus, tetapi juga bahwa saya bertobat, memohon pengampunan dan diubahkan oleh kasih karunia-Nya. Dan Tuhan akan menyatakan, darahku cukup untuk si pendosa Moskala. Orientasi hidupnya adalah padaku. Sikapnya terhadapku dan orang lain adalah hangat dan tidak egois. Dia dapat dipercaya. Dia adalah hambaku yang baik dan setia. Yesus menanggung dosa kita dan mati untuk kita. Yesus pengantara kita yang membela kita. Kesimpulannya adalah di Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Yesuslah korban yang sempurna. Dia adalah pencipta kita. Dia adalah Tuhan. Darah korban yang dipersembahkan adalah darahnya sendiri. Satu kali untuk selama-lamanya. Melalui teladannya. Kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Pribadi yang lemah, lembut, dan rendah hati. Kiranya tabiat Kristus ini dapat bersemayam dalam hati kita. Terima kasih kepada Yesus yang telah menjadi korban yang sempurna untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib. Darah Tuhan yang telah menebus kami dari dosa, yang telah menyucikan hati kami dan melayakkan kami untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan lakukan untuk kami. Berikan kami iman yang teguh, supaya kami hari demi hari semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kami. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Mohon pengampunan untuk setiap dosa pelanggaran kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baik, umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah mengikuti rangkuman Sekolah Sabat dari Jemaat Denpasar. Silahkan untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati.